حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سيدنا خديجة الكبرى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء حضرة الحسن البصري حضرة الدين الكبرى لحضرة الشيخ مقدر الجيل لحضرة الشيخ سلمان المدني لحضرة مهدي أحمد بن عزت لحضرة الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلم لحضرة الشيخ عبد الله بن سلم لحضرة الشيخ أبي عمر النقاص لحضرة أبي عبد الحدث لحضرة الشيخ أحمد رشاد البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار البني لحضرة الشيخ سيد عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بن البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرياتهم أن الله يعطي الرجال والجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم الفاتحة أن الله ينزل العلم النافع والعلم خالصا مقبولا وحسن التعليم والجلالة على الهدى والسلام بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله نبيل قلوبنا وقالبنا مع الهدى والرضا والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا من أعطى يا مستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين amin semua daripada kita tapi Allah pilih daripada kemarin itu masalah dosa. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن حدثنا سفيان بن واقع حدثنا أبي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن محمد بن كعب القرظي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi menyebutkan bahwasanya adalah waktu itu disebutkan oleh Siddiq qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ketika berdiri alal minbari di atas mimbar di hari Jumat ya Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di atas mimbar. Lalu tangan Siddiq faqabada qafahu al-yumna, lalu adalah Rasulullah tangan kanan Siddiq digenggam seraya bersabda, mengikuti genggam tangan kanan Siddiq mengikuti tongkat khutbah tadi. Tsumma qala kitabun kataballahu ta'ala fihi ahlul jannati, kata Nabi ini catatan, artinya ini kitab Allah Ta'ala fihi ahlul jannati, yang di dalamnya berisi daftar penghuni surga, bi asma'ihim wa ansabihim, dengan nama mereka dan dengan keturunan mereka. Nabi Muhammad di tasbih barang tadi. Wala yuzadu bihim, dan tidaklah bertambah orang-orangnya ini. Wala yunqasu, dan tidaklah dikurangi, artinya pas. Wala ya'malanna ahlus sa'adati bi'amali aqalli syaqai. Lalu kata Nabi lagi, dan terkadang di khutbah Nabi tadi menyampaikan, terkadang orang yang akan bahagia, orang yang tenang nanti, orang yang beruntung, mereka terdaftar penghuni surganya. Bi'amali ahli aqalli syaqai, tapi mereka melakukan perbuatan ahli celaka, artinya melakukan perbuatan masuk bawah neraka lagi. Hatta yuqala bi annahum minhum, sehingga orang banyak menganggapnya dari golongan yang celaka. Bahum yastanqiluhumullahu ta'ala bi'adha'ihi minasyaqai ila sa'adati,
tetapi tiba-tiba ditolong oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali ke jalan yang lurus. Artinya mulai kejahatan ditolong oleh perbuatan, ditolong oleh peraturan Allah Ta'ala, lalu mulai perbuatan yang lurus qoblal mauti, sebelum sampai ajalnya berubah menjadi orang baik. Walau bifiraqi naqatin, sekalipun hanya dalam waktunya diubah Allah Ta'ala tadi, nangkaya memerah susu unta, kayak memerah susu unta cepat aja. Wala ya'malanna ahlu syaqa'i bi'amali ahli sa'adati. Kemudian Nabi menyampaikan, dan sebaliknya terkadang orang yang akan celaka bi'amali ahli sa'adati, melakukan amalan orang yang beruntung, melakukan perbuatan seperti orang yang beruntung, hatta yuqala ka'annahum, sehingga orang banyak menilai dia, sehingga orang banyak menilai dia ka'annahum minhum, orang banyak menilai dia seperti golongan orang yang beruntung tadi. Balhum wa yastakhrijannahum Allah minhum, tetapi menjelang matinya, menjelang ajalnya, dia kubur tadi, kembali perbuatan, melakukan perbuatan seperti orang ahli nar, ahli celaka tadi. Jadi orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan, lekas saja dia diubahkan Allah Ta'ala untuk berbuat kebaiknya, sehingga menjadi kubur dan menggawi orang ahli celaka. Waktunya, masanya seperti apa? Walau bifawaqi naqatin, seperti memerah susu unta itu. Kata lawas, as-sa'idu man sa'ida biqada'illahi ta'ala. Oleh karenanya orang yang beruntung itu hanya menurut kepastian rahmat karunia Allah. Wal a'malu bil khawatimi, dan amal perbuatan adalah di akhir hayat seseorang tadi. Jadi nantinya di akhir hayat seseorang yang bisa berubah apakah perbuatannya husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan dua-duanya. Jadi kita akan doain pasti akan ini kita. Wa rawahu Malah ibn Ubaid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Malah bin Ubaid menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi hajjatil wada, Rasulullah bersabda ketika menunaikan haji wada, haji yang terakhir. Di habis haji wada, kadalah saat itu Nabi wafat. Ala ukhbirukum, lalu kata Nabi, ingatlah akan aku sampaikan kepada kalian dan Nabi, bil mu'mini, tentang sifat orang mukmin. Al mu'minu man ammanahu nasu ala amwalihim. Orang beriman itu dan Nabi, orang yang sanggup menciptakan ketenangan harta dan jiwa orang lain. Orang ada orang beriman, bila nak selalu mengacaukan batin orang beriman, itu orang beriman itu tidak adalah orang yang tadi membuat orang lain tenteram, atau orang tadi membuat jiwa orang tenteram. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi. Lalu Nabi berkata, dan adapun orang muslim, orang Islam itu orang yang sanggup
menciptakan rasa aman kepada orang lain dari ucapan lidahnya, min lisani, karena seseorang itu hidayah daripada lidahnya. Lidahnya selamat, saya selamat juga. Selamat lidahnya, wa yadihi, dan selamat tangannya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Lalu kata Nabi lagi, sedangkan orang mujahid itu adalah orang yang berani menaklukkan nafsunya pada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Orang mujahadah, orang berjihad di dalam badan kita sendiri. Berjihad secara zahir, ya berperang melawan orang kafir. Berjihad kepada diri sendiri, menjahada nafsahu bi ta'atillah, orang mampu melawankan nafsunya, mengalahkan nafsunya pada berbakti taat kepada Allah Ta'ala. Wal muhajiru man hadara dzunuba wal khataaya. Sedangkan yang namanya al muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah ujar Nabi, man hajara dzunuba wal khataaya, orang yang selalu menyingkirkan segala perbuatan dosa dan segala khilafan kesalahan. Itu namanya apa? Hijrah. Hijrah yang pertama pindah tempat. Hijrah yang kedua mampu menyingkirkan, menghindari segala perbuatan dosa. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Ubudullah azza wa jalla ka'annakum tarawnahu. Kata Abu Darda, sembahlah Allah Ta'ala itu seakan-akan kalian melihatnya tadi, dan anggaplah dirimu seperti golongan orang yang mati. Wa'adu anfusakum minal mauta, anggap diri kita sebagai orang mati. Artinya kita selalu dilihat oleh Allah Ta'ala. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin. Kata sahabat Abu Darda lagi, dan ketahuilah bahwa sedikit harta yang mencukupi keperluan hidup lebih utama daripada banyak harta. Wa yulhikum, dan bisa melupakan diri kita. Jadi banyak sedikit harta, tapi selalu ingat kepada orang-orang yang itu Allah Ta'ala, daripada yang misi harta ini. Tapi lupa diri. Artinya ini hendak membeli sedunia ini, kalau dibelinya mentukar. Lupa diri tadi. Yulhikum wa'lamu annal birra la yabla. Kemudian kata Sidin lagi, ketahuilah bahwasanya kebaikan itu la yabla, perbuatan kebaikan tidak akan lenyap, ada terus. Setiap perbuatan baik ada. Wal ithma la yansa, sedangkan adalah perbuatan dosa itu la yansa, tidak akan dilupakan. Artinya dibalas atau balasannya ada. Kemudian dibalas, ada balasannya. Wadayyan la yansa, sebagaimana riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-birru la yabla, kebaikan tidak akan lenyap. Walaupun di hal yang halangi orang melakukan perbuatan baik, masih kawal lagi.
wal ithmu la yansa, sama sekali dosa tidak akan dilupakan. Wa dayyanu la yanha, dan Tuhan tidak akan binasa, Tuhan tahu melihat. Wa kun kama syi'ta, dan berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Artinya kita hidup berbuat yang dikehendaki, silakan. Yakni kama tadinu tudanu, segala amalmu pasti akan dibalas. Bisa kehendak kita berbuat baik, berbuat amal baik, silakan. Tapi ingat bahwa nanti akan dibalas Allah Ta'ala. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala ma'na qawlihi, ujian pengarang kitab Syekh Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan makna daripada kalimat kama tadinu tudanu, yakni annaka law amilta khairan tajidu thawabal khairi. Kata pengarang kita, jika engkau berbuat kebaikan, niscaya menerima ganjarannya, pahalanya. Wa in amilta syarran, dan jika engkau berbuat kejahatan, tujza bihi, pasti akan menerima balasannya, atau pasti akan dibalas yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dengan siksanya Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, kaqaulihi azza wa jalla, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sudah jelas dari yang artinya jika engkau beramal baik, keuntungannya bagi kalian sendiri, dan jika kalian itu berbuat jahat atau engkau berbuat jahat, maka ruginya engkau tanggung sendiri. Bukan kembali kepada orang, tapi kembali kepada seorang Nabi. Allah Ta'ala berfirman, wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Tuhanmu tidak berbuat aniaya kepada siapapun. Yakni ini maksudnya adalah wala yanqusu min thawabi hasanatihi syai'an wala yu'aqibuhu bi ghairi dhanbin. Dia tidak akan mengurangi pahala amal baik hambanya sesuai dengan amal baik juga hambanya, itu juga ganjarannya. Dan tidak pula menyiksa seseorang tanpa ada dosanya. Ya Allah Ta'ala ada zalim, ada mungkin Allah Ta'ala menyiksa si hamba dengan ada dosanya. Jadi yang dibalas dengan ada dosa, dengan ada dosanya. Karena dosa itu gampang dijauh, tapi dipertanggungjawabkan kali tidak surga kamu ini. Dengan hal itu bertanggungjawabnya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala at-tariqah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah menjelaskan jalannya. Wa ba'atha rasulan kariman, dan Allah Ta'ala mengutus akan rasulnya kariman yang mulia, nasihan li ummatihi, yang memberikan nasihat bagi umatnya, yaitu Nabi kita. Wa qad bayyana tariqal jannati wa tariqan nari, dan Allah Ta'ala sungguh juga telah menjelaskan jalan yang ke surga dan jalan yang ke neraka. Wa rawu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda, mathali wa mathalukum, kata Nabi, perumpamaanku, wa mathalukum, dan seperti perumpamaan kalian, kama tali rajulin, seperti perumpamaan seseorang, au qadonaran, yang menyalakan api, baja al-farashu, maka datanglah serangga,
yata'afatna fiha, serangga tadi berlembut. Kira serangga tadi nyarak itu apa? Para pendatangan fiha, dan masuk tergugur pada api tadi. Fa'ana amna'ukum min antaqa'u binnari. Kemudian kata Nabi, aku menahan kalian agar tidak sampai terjerumus ke dalam neraka tadi. Yakni maksudnya anhakum anil dzunub wal isyan. Sungguhnya aku kata Nabi mencegah kalian daripada perbuatan dosa dan maksiat itu. Fa inna dzunuba, karena sungguhnya segala dosa itu talqa sahibuha binnari, akan menjumpai orangnya di dalam neraka. Jadi dosa aku ini perbuatan sial, aku ini anak menemui orangnya, aku ini ada karena perbuatan sial itu dosa tadi. Mana orangnya aku cari, atau aku ini ampun sial, semua lainnya binnari. Wa yuqalu, dan dikatakan qubilat taubatu Adam alaihi salatu wassalam, diterimanya taubat Nabi Adam bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Walam tuqbal taubatu iblis, dan tidak diterima taubatnya iblis, la'anahullah, bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara itu. Fa'adamu, yang pertama diterimanya taubat Nabi Adam, aqarra ala nafsihi bidambi. Yang pertama beliau mengakui perbuatan dan menyesalinya. Diterima taubat, mengakui dan menyesali perbuatan. Wa nadima alaihi, dan yang kedua menyadari kesalahan dirinya. Walama nafsuhu, dan segera lama nafsuhu, mengoreksi dirinya. Wa asra'u bitaubati, dan segera bertaubat, tidak menundanya. Yang keempat, selalu berharap atas rahmat Allah Ta'ala. Yang kelima, walam yaqnat min rahmatillah, Nabi Adam tidak mudah berputus asa. Cuma macam itu yang diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Adam alaihissalam. Wa iblisu la'anahullahu lam yukirra ala nafsihi bidambi, sedangkan ada 5 macam perkara taubatnya iblis tidak diterima. Dia sudah taubat di waktu itu, tapi tidak diterima. Apa yang pertama? Yang pertama adalah si iblis itu lam yukirra ala nafsihi bidambi, iblis tidak berani mengakui dan menyesali perbuatannya. Si iblis kan, jadi jangan sampai kita sifat kita kayak iblis. Walam yandam alaihi, yang kedua iblis tidak mencela dirinya sendiri, artinya dirinya sendiri tidak dikoreksinya, tidak ditelitinya. Walam yulim nafsahu, tidak maidihi dalam dirinya. Walam yasra' bitaubati, yang ketiga tidaklah segera bertaubat. Yang kelima, wa yaqnatu min rahmatillah, adalah iblis selalu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi 5 macam itu yang taubat iblis kadang diterima. Faman kana haluhu mithla hali Adam qubilat taubatuhu, maka siapa saja yang adalah keadaan hidupnya seperti Nabi Allah Adam itu,
pasti diterima taubatnya apabila menurutkan Nabi Adam tadi, mengakui kesalahan, perbuatan ada ini, kalau perbuatan karena mengakui sampai jadi orang petianan, anak orang petianan mengakui lainnya, mengakuinya pengennya nanti bisa lahir gitu, mana miripnya, mirip matanya, mirip pada wajah, itu alisnya mirip aja, jadi alisnya ke atas, apa dia akuinya, yang anak mirip pada mirip baik atau enggak, nanti mengaku perbuatannya. Nah, anak mata sipit katanya, aku mata gelap, mata sipit, main pulang, bisa mana pegangan, daya, apa? Keadaan mengakui, menyesali perbuatannya. Tapi tunggu kata Allah Taala, akan aku balas. Jadi halnya seperti Nabi Adam, qubila taubatuhu. Wa man kana haluhu mithla hali iblis la tuqbal taubatuhu. Barang siapa adalah dia itu keadaannya seperti taubatnya iblis tadi, la tuqbal taubatuhu, tidaklah diterima taubatnya. Pilih aja. Kalau pakai iblis, itu taubatnya tadi. وروي عن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى أنه قال لأن أدخل النار وقد أطعت الله أحب إلي من أن أدخل الجنة وقد عصيت الله تعالى. Kata Ibrahim bin Adham, kata Imam Ibrahim bin Adham, seandainya aku masuk neraka sedang aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik bagiku daripada aku dimasukkan surga padahal aku melanggar larangannya. Maksudnya perkataan Ibrahim bin Adham ini, law dakhalal jannata wa qad asallaha fal haya'u min Allah Ta'ala li ajli dunubihi baqin. Maksudnya tadi bahwasanya jikalau dimasukkan dalam surga tetapi pernah melanggar larangannya, maka tetaplah merasa malu kepada Allah Ta'ala. Baqin karena itu kekal. Walau dakhalan nara wa qad ata Allah Ta'ala la yakunu lahu al-khazal wal haya wa yurja khurujuhu minha. Tetapi sebaliknya, dimasukkan dalam neraka sedang tidak pernah menggawi dosa tadi, maka ia tidak merasa malu dan tetap mengharap rahmat Allah agar dikeluarkan dari neraka. Itu pernyataan daripada Imam bin Ibrahim bin Adham. Wa qad ruwiya an Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala, riwayat daripada Malik bin Dinar, annahu marra bi Atabah al-Ghulam. Malik bin Dinar ini berjumpa dengan seseorang yang bernama Utbah Ghulam namanya. Utbah Ghulam ini fi burdin syadidin, memakai pakaian yang tebal, musim dingin pakai jubah, musim dingin pakai jubah. Wa ala atabatin qamisin khuluqin, memakai jubah tebal tadi, tapi di dalamnya baju burung dipakai berlapis. Wa huwa qa'imun yatafakkaru, dilihat oleh si Malik bin Dinar, ia tengah berdiri, yatafakkaru, sambil berpikir berdiri tadi,
dan mencucurkan paluhnya, artinya paluhnya bercucuran. Ya tarasyahu arakan bapaluhan berdiri tadi. Pak musim dingin, kenapa paluhan? Musim dingin kenapa? Tapi paluhan si Atabah Ulam itu. Lalu ditanya oleh Malik bin Dinar, faqala lahu Malikun, malladhi awqafaka fi hadzal mawdi'i, wahai si Utbah Ulam, kenapa engkau berada di tempat ini? Mengapa engkau berdiri di sini? Kata Sinan bin Dinar. Qala berkata Utbah Ulam, ya muallimi, wahai ustaz, wahai ustaz, wahai guru. Menyebut Malik bin Dinar dipanggilnya guru atau ustaz. Hadza mawdi'un, aku berulun berdiri tempat ini. Dahulunya asaitullah ta'ala fihi, dahulunya di tempat ini pernah aku dulunya melakukan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni annahu kana yatafakkaru fi dzambihi, yang pada waktu itu dia memikirkan, mengingat dosanya di situ. Wa huwa yasilu minul arabu, sampai mengalirkan daripadanya oleh paluhnya, berguguran paluhnya, hayaan minallahi ta'ala, karena malu atau sumpah dari Allah Ta'ala. Kalau kita pernah melakukan dosa di tempat itu, kadang lagi ada malu lagi, masa malu, kadang malu, ada sumpah. Ada ini ingat si Utbah Ulam tempat itu, lalu ingat dengan dosanya dan berpikir, merasa malu sampai berjujuran paluhnya. Kalau kita pada paluhan bahaya, berarti kada lawas lagi gitu. Kalau paluhan lagi, ada ini sih musim dingin, berpaluh benar. Mengingat akan berbuat dosanya di tempat itu tadi, hayat min Allah tadi. Wa qala maqul asyami, man awa ila firashihi thumma lam yatafakkar bima suni'a fi yawmihi fa in amila khairan hamidallah wa in adnaba istaghfara rabbahu azza wa jalla. Daripada Maqbul Asy-Syami menyebutkan, man awa ila firashihi, orang yang hendak menjelang buringnya, orang menghadap buring, tidak mengingat perbuatannya sepanjang hari itu. Hendak buring, tidak mengingat perbuatannya, namun pada hari ini, pagi sampai siang sampai sore. Kama tadi seperti at-tajiri, seperti pedagang, seperti orang yang berdagang. Alladzi yunfiqu wa la yuhsabu, orang yang berdagang tadi hanya pandai menjual saja. Wa la yuhsabu, tapi tidak punya perhitungan sama sekali. Kan dihitungnya penjualan aja. Nang payungnya apa, kan dihitungnya, dibihingnya, dijual aja. Kalau kayak itu menjualnya rugi. Atau yang kedua, lain profesinya, dia nang tulis harga tulisan di dinding gitu, dia lihat di 10 kali, yang ada juga harganya. Kenapa? Lain profesinya, kalau dipaksa-paksa bangkrut kita, jangan rugi. Tapi punya sudah menjiwai orang yang pedagang penjualan tadi, biar dia melihat harga sekali aja berikit sudah, 2 kali tulisan harga berikit sudah, walaupun sambil makan, sambil berpajam, sambil santai. Orang ini sama, orang
Anak menjual dia orang pintar. Dia berjualan ke awal juga. Orang anak pintar tapi berjualan harganya hebat. Lalu apa kata si siapa tadi? Kata si Makul, jikalau dia melakukan perbuatan baik, ada melakukan kebaikan, hamidallah adalah dia memuji bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah, artinya kalau mengetahui nambahi. Wa in atnaba, dalam pada hari itu dia ada melakukan perbuatan dosanya, tak ingat, hendaklah dia beristighfar kepadanya pada Allah Ta'ala. Wa illam yaf'al wa qala wa la yashkuru wa la yahsabu hatta yubisa. Jadi seperti orang yang berdagang tadi, tidak dihitung hatta yubisa, sampai bangkrut, wa la yashkuru, dan kada tahu ujungannya berapa tadi. Wa yuqalu fi ba'dil kutubi abdi inni malikun la azulu. Sebagian kitab disebutkan, kitab-kitab dahulu, Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, akulah raja yang tidak pernah binasa. Ini kitab terdahulu bisa seperti ini. Banyak firman kata Allah Ta'ala yang menyebutkan kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'atini, maka taatilah kepadamu, kata Allah. Bima amartuka bihi, pada apa yang aku perintahkan dengan engkau dengannya. Wantahi amma nahaituka, dan cegahlah daripada apa yang aku tegah akan engkau, wahai hamba tadi. Hatta aj'alaka hayyan, sehingga aku akan menjadikan engkau hambaku. La tamutu abadi, aku jadikan hambaku yang sebenarnya engkau ini. La tamutu abadi analladzi idza aqulu li syai'in, akulah kata Allah Ta'ala yang bagi sesuatu apapun aku ucapkan, kun fayakuna, jadilah maka terjadi. Ini dalam kitab tulisan yang kitab-kitab terdahulu. Mungkin dalam kitab Injil ada tulisannya kayak ini, kitab Zabur ada tulisannya, meneruskan tentang apa? Kekuasaan Allah Ta'ala menabur bagi si hamba. Wa Abi Muhammad bin Yazid qala in istata'tu alla antasiya ila man tuhibbuhu fa'al qila lahu wa hal yusibu ahadan ila man tuhibbuhu qala na'am nafsuka ahabbul anfus wa azu ilaika. Kata Abu Muhammad Yazid, usahakanlah Yazid agar tidak sampai berbuat jahat terhadap orang yang sangat kau cintai tadi. Lalu ketika ditanya Sidin, mungkinkah seseorang itu melakukan kejahatan terhadap kekasih orang yang dicintainya? Jawabnya oleh Imam Muhammad Yazid tadi, iya. Siapa kekasih engkau? Bukannya kekasih engkau nang saburinan lain. Apa kekasih engkau itu, kata Sidin tadi? Ini istata'ta fa'al qila man yusibu ahadun ila man yuhibbuhu qala na'am nafsuka. Kekasih engkau itu adalah nafsumu, dirimu sendiri yang sangat kau cintai. Kadang-kadang nantinya engkau sayang dengan dirimu sendiri, kadang-kadang kau sayang dengan nafsumu sendiri, tapi nantinya ada engkau berbuat kejahatan terhadap dirimu sendiri juga. Jadi dirimu adalah kekasih engkau. Nanti awak kau tulis ada kekasih engkau dan kau sayangi, bukan kekasih kita yang dari seguringan lain. Kekasih di dunianya, ada kekasih akhirat ini juga dirimu gitu.
Jika engkau berbuat dosa, kata Imam Abu Muhammad Yazid tadi, berarti engkau telah melakukan kejahatan kepada kekasihmu, yaitu dirimu sendiri. Jadi kita punya kekasih sendiri dan Allah kita. Bila diri kita binasa, luka, maka kita buat dulu luka. Karena jadi kekasih kita, maka kasih kita ini harus ada permintaan. Jadi kekasih kita, kenapa ini ada di luar ini? Oh, jadi kekasih kita mengalami nyaman menjelang kacang, tangan ke jalan, ingin nyamannya jangan kasih kita makan kacang. Oh, menjelang kacang yang dipadahinya. Yang kasih dong boy, jadi kasih kita di dalam diri tadi nyaman di jalanan, nyaman pulang. Bila habis duit tanah, jadi kasih boy. Jadi kasih kita tuh hendak harus dan awaknya. Apa nasi jajan? Ya sudah diri tadi. Itu yang paling utama sih kekasih kita tadi. Nasihat daripada ulama hikmah menyebutkan ausini bisyai'in qala. Ujar ulama hikmah mengatakan hendaklah qala la tajibba rabbuka, hendaklah kau perhatikan, jangan mengecilkan suruhan Tuhanmu. Wala tajibbal khalqa, dan janganlah engkau atau kepada makhluk yang lain mengecilkan, menganggap remeh atau menganggap buruk-buruk. Maksudnya mengecilkan perintah Tuhan itu apa? Kesibukanmu dalam suatu pekerjaan yang melebihi daripada kewajibanmu terhadap Tuhan. Sedangkan perbuatan daripada pekerjaanmu yang paling benar. Tapi ketika pekerjaanmu mengerjakan suruhan Tuhan, kau ada jangkal, malah waktu atau rasa kalawasan. Saya sempat rasa kalawasan benar. Tadi sudah di luar daripada suruhan Tuhan, lawas pun kada terasa lagi, lawas pun kada merasa. Fa in tastagila bi khidmati ghairihi min al-makhluqin wa amma al-jafa'u ma'al khalqi fa in tadhkurahu 'inda an-nas bisu'in wa amma al-jafa'u ma'an nafsi fa in tata'awana bi faraidillah. Adapun engkau itu mengecilkan atau menganggap remeh terhadap dirimu itu apa? Adalah selalu mengenteng-entengkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban Allah Tuhan dienteng-entengkan, diremeh-remehkan, dikecil-kecilkan, kecil ya. Mereka anak kecil ya. Perintah Tuhan itu kecil, sedangkan perintah manusia pas. Bapak lo makanya bagus. Walawa an Kahmas Ibnul Hasan annahu qala ad-dabbu dabban, kata Kahmas bin Hasan menyebutkan, aku telah melakukan satu perbuatan daripada dosa tadi. Wa ana abki alaihi, kemudian aku itu menangisi atasnya, sedih atasnya tadi. Mundu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Tukah Masjid Hasan menyebutkan, sekali berbuat dosa, aku tak ingat merenungnya, sedihnya 40 tahun.
Kila ma huwa ya Abdullah. Dikatakan orang lakabnya adalah Abdullah. Wahai Abdullah, qala zarani akhun li. Kenapa seperti itu wahai Abdullah? Berkata si Abdullah ataukah Mas bin Hasan tadi? Zarani akhun li, suatu hari Yazid mengunjungi kepadamu saudara laki-laki. Fasyaraitu lahu samakan, maka aku belikan baginya seekor ikan di pasar tadi. Fa'aqala, lalu setelah aku belikan, aku bawa ke rumah, aku masak apa? Fa'aqala, maka kami makan baik-baik. Tsumma qumtu ila haiti jari. Kemudian setelah aku tutup makan, aku berdiri melompat ke temboknya tetangga. Fa'akhadtu minhu qit'atan, aku ambil satu potongan atau sedikit dari tanah. Fawasaltu biha yadi, untuk membasuh tanganku habis makan tadi. Maksudnya apa? Karena bapak ada pada masuk di mana caranya? Jaraknya tadi, batasnya tadi. Walaupun sudah untuk makan, walaupun tajam membasuh tangan, tak sebelah, mari tangan sampai tangan, habis makan. Karena itulah sejak aku teringat dan sedih selama 40 tahun. Orang dulu sebutnya masalah sedikit tak puput basuh tangan tak sebelah lebat batas tadi 40 tahunnya aku menangisi. Fabasaltu biha yadi. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu daripada Rasulullah bersabda, a'zamul dzunub indallahi ta'ala asghar wa indan nas. Kata Nabi, sepaling besar dosa itu di sisi Allah Ta'ala, sepaling kecil di sisi manusia. Wa asgharud dzunub indallahi a'zam wa indallah. Dan sepaling kecil dosa di sisi Allah Ta'ala itu sepaling besarnya di hadapan manusia. Jadi yang bagaimana dosa apa harus tadi banyak bertambah jadi karena qala al-faqihu rahimahullah ta'ala a'zamuha al-muslim idza adhamahu wa khawfahu. Ujar pengarang kita menyebutkan bahwasanya sepaling kadarnya orang yang melakukan dosa tadi idza azamahu, apabila dianggapnya remeh, dianggapnya halus. Karena menganggap dosa itu halus, maka bagi dirinya akan menjadi besar. Kemudian lagi fa innaha asgharu indallah. Yang kedua, menganggap tidak ada efek sampingnya, artinya ada pemajunya dari perbuatan dosa tadi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa dalam dirinya, jadinya ada apa-apa, ada apa-apa sementara, kena tunggu balasannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah apa? Asurru au musirran alaihi, berbangga senang atas perbuatan dosanya tadi. Yang keempat, menyambung perbuatan dosanya terus menerus. Syarrun minan dzambi, sepaling jahat daripada dosa itu al-istisghar, menganggap kecil, wal ightirar, dan bangga, wal istibsar, tersenyum, wal israr, terus-terusan makanya
dosa tadi digawi, ada macam ini begadal jadinya. Kenapa? Karena diremehkan, kemudian senang, kemudian lagi apa? Bangga, dan terus menerus. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, qad usyrita fil hasanati al-majid biha yaumul qiyamah. Mudah sudah dimudahkan Allah Ta'ala, dan Rasulullah Ta'ala fi husnul khotimah, dijauhkan Rasulullah khotimah, dan kita dikumpulkan dalam surga firdaus bersama Rasulullah, dan mudah kita tidak mematikan Allah sebagai ibadah manzilah padan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah bi kulli lamhati wa nafsin adama, asli'u illallah.